Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagan utang mati. Tak usah dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rabe sensitif. Dan ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat ulas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau ngundang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat tuh bebas hambatan lah rapi keramat itu keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi apa sirot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main, karena tadi ketika tanya saya Pak masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin
Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Jangan udah ngajak kafir dewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Bodoh-bodoh maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kutil ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi narawali banyak di aki-aki adab. Umumnya wa may takila ja'alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nah wong kun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon lah, berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Ya follow ISIS.
Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Ya. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah tuh ngelok negur tuh aku alat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dekne dibanding paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling ini nak gak sampai ilmu apa meneh diperjualbelikan tuntas kok ngadepi aku sama saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang Yunus misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Mope. Bareng barguling. Wah ini masih. Mereka latihan mama. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku pula balik ketemu aneh-aneh. Pulau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku serawani mas, wah betul lah kalau kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir
Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Gue mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon. Lalu seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja itu. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Kita lawan yakin punya. Gue sampai suarga lah tak protes, nih gue selalu tetap bahaya itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono Tuhan bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, no wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rumakno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak elang. Amae Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngetikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kamu usah kamu vonis itu azab. Ya sudah kalau kena azab bisa aja kafar. Apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid belas ya. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jegoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki mitu. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu aja walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa aliran nanya. Loh, aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Apa ya umumnya? Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi itu istimewa tapi sesat nih gitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat azabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat
Ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener Pak. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bis warga ngenteni riyen Gusti. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari Rahman lil Kusuma. Saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara Kusuma. Kusuma itu nyelesaino para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lho nek fayuhrikum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayahe pangeran. Kok saiki misale ki melarat terus sebab apa ayo? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong iki, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono. Iso wae ngono, ya semua ora roh, tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kekas. Oh cangkemmu bak ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku nabi. Omong ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas ngongkon ape ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh aku jumlahe ape apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora bocok ini ya. Wah, buat takoki itu khotimah yo ora roh. Nak bar pidato kok apa lek roh. Jadi ana sing roh, ana sing ora roh. Pak Muni bener roh Mas, hukume jenggoten roh. Wani nglakoni berarti jadi sunat, wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ke ibu. Engko katamane urunan Mas. Kebur ya. Ya urunan ya. Oh, enggak apa-apa. Kemudian Mas. Kebur. Berangkatnya. Mulai ini kan umur berapa cukup belum? Berapa? Ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok bisa 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun? Iya. Sangulan. Oh, itu siapa Sangulan? Oh kak, kebule. Siap. Aku lah ya urun yakin. Dua raja nih nanti mau tuh kebun. Wong keramat nih mau tuh kebun. Atau hang nanti pidato umbir suwi ya. Balik suwi. Wong keramat tetep. Ya jadi pulau
Paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kaza wa kaza. Misalnya in aro'aitum arakum kaza. Terus seperti itu amin. Tum lu masih pakai istifham kan? Kok kowe ngerasa aman? Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah, napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras yo mangan, ra iso gawe banyu yo karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Juga di balik wis nyangoni. Sing nyangoni kok wah duwe akeh balik, malah juga sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kan. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom ya. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatullah hubungane mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah tamanane majibno. Mari ahli sunah nak darani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kok ya kan. Wis jelas istilah kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjan mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh koyok hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor. Sapa kepengin nyelametno ben hafid ra mangan korupsi wasi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikirin donga, iku rak ara kutah ra kara dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir kutah karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluknya pangeran. Mergo roh hafite medeni nak ra. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi koba'dokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid nang tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora ning hadis-hadis.
Dosa paling gede. Wong dikai ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini materi masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrim wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau ke hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ono mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ono wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku bae sibul tak kei waktu. Spesial. Suala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula wae. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan mitrok ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Oh sopo iku. Mergo pangeran wae ada ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan de kata rabbukum ala nafsi rahmah bagianat wassalamu ala manit tabal. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi gula ilmu ya wajib ku ana nggone nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana anak kan nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek gitu. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, udah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya wela, ya isinya loh ini. Jadi saya ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kira umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah rong disangoni, blonjo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to niku. Oh, terus tetep seneng. Kenanya murid lho raliane lho.
Jadi sunnah Rasul sing komprehensif deh. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya aja sitok-tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Kalau Allah ngendikan warahmati wasiat, setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rodok ngekei sanksi untuk duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rodok diadab Allah sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Lho nak pancen iku adab tenan mesti asa wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istenak, kurang apa? Kuwi sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopi ono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis pinter lho. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran kaum kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tegese barang sing bener. Lagi kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ra gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jan ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ono wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono. Ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman iku ora iso hilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin nak rokok iku madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin nak rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dia uteke cek waras, cek ngerti nak rokok iku madharat. Atau coba mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubayat fayuhikokum lima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoknya anut aku, nak bagi kalau yakin bener. Pokoknya wong mukmin itu hubungannya be Allah itu elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Isowe Allah kepengen golek duit ganti. Makanya ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. Nabi wis tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok Nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekarang wong tok koyo wedok. Kok trimo kiai Nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asa rabbuhu intol lakokunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minhum yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pengiran bela Nabi, nek bela kita. Karepe iku kali-kali gibar gue nak menawa dibela pengiran. Sebule pengiran tetep bela. Jadi ya itu. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Ya pokoknya kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap
Lu aneh Mas, nak wong pinter ngaji kan roh nikmate ilmu wajar. Wong goblok kok roh nikmate ilmu itu. Hebat ya. Hebat ya. Pokoknya rahmat. Jadi nek orang lali Quran ora usah mbok waca, mlebu ayat istisnae. Sanut terbuka salah tansa illa insyaallah. Lah masyaallah kakean. Padahal cara nahwu iku mustasna iki jumlahe ra oleh padha mek mustasna. Terus dene lali sithik. Normale. Kalau pulang hilang. Sing eling kok jos amat. Iki jenenge mustasna ya stagrikul. Itu dia tak kuat, Wakada balan gorono bil Quran sopo kaum muka kaum siro to bahwa te Quran wal hakku mesti bener ayo sitku tekse bener pengucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora ana ingsun ing atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko malih sing sira kabeh inna ma ana mesti teng sing ngiron sing akeh peringatan wa amrukum te urusan sira kabeh iku ilawahi maring wa dauta iki qabla amstringe den perintah kita kaan perang Dena wis ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwarnani dadi sabari tok mariku malu tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina nek gak yuqatalun ora usah udina oh so wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewokmu ne kudu wani ya niku nek orang baca kowe kudu wani Raya bangsa privasi itu sering ISIS itu sering tapi dia ISIS yang lunak dia tenan ada setoran yuk mulai kapan nih? Kira mau nak cerdas kira gimana sih? 9 bulan oh coba aku rapor soalnya waktu sama 2 tahun kasih ngomong saya ngomong berapa tahun? 2 tahun 3 sih ngomong berarti orang ibu berapa teman? 22 akhir lah aku ya urun kayak tenang ya aku ya urun kabeh ya urunan ya juga sampai rasa sama-sama orang tahun enteng paling pasti kok kebur kira mas paling kebur 20-an lah pasti gue paling salah larangnya 30 jangan tak berasa iya lengkap nih pokoknya dapat yang padi-padi sampai hadirin setelah ada kafe oga imut belas biasanya di TV susah kan aja imut iya di kondi likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam likul linabaim saben-saben gede cerita khobar dan cerita mustaqarrun utai gon tetep setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum ora kabeh gampang kena dan ini bener saya kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi napa potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa ada jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan tenggene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu an taifatin minkum nu'adzib taifatan artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu yang dimaaf karena saking baiknya Allah karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngedikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya 2. Kamu kafir betulan atau dia yang kafir. Mulane ngaji tuh. Emang kamu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya 2. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Ya, mangkola ya kafir fakot babi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas iki niku. Nah, guru tauhid darani kafir. Wis sembrono, kene mulang tauhid mulai bayi.
Semulang umul barohin itu kula. Ning sarang kubrol yakinian semulang kula. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran. Umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Wis barohin cek umur barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nak umune ngaji tok nek bae. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang itu to. Ya maju ya. Lan nek nak takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep bukan niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Likulina ini saben-saben cerita kebaran mustaqoron tego tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumi bawa adab di waktu wastakiru untuk tetep opo adab wa minhu adab itu. Jadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat sing diwelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa sudene wa maka nawu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Gak malu kafet kesandung. Wae mulang malah ngobyek. Wah, feeling no kesandung, ayo lumayan enteng. Yo, jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah, rasa nganti asar coba. Terus rasa nganti asar sudah pinter.